Ismail Akika teruji, Akika penuh kepuasan hati. Pesan online kami datang, mudah cepat semua senang. Daging segar siap antar ke rumah, bersih halal tak ada masalah. Harga hemat layanan ramah, Akika jadi makin berkah. Ayo ayo pesan sekarang, Abu Ismail sudah terpercaya. Untuk Akika tak ada ragu, keluarga bahagia kami bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sore yang sangat indah, sore yang sangat cerah. Dari Jalan Ciledug, dari Kucuci Laundry Kiloan, di mana di belakang aktivitas laundry, pengemasan, dan juga segala sesuatunya tentang laundry terlihat dari sini ya. Dan ini setiap hari berlaku seperti itu di Kucuci Laundry Kiloan, Jalan Ciledug. Oke. Bagaimana kabar Pak Ismail sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat. Semangat Ya. Kata Pak Ismail walaupun sudah tua, justru kalau sudah tua katanya harus lebih bersemangat. Nah, harus lebih bersemangat. Karena kita sedang berusaha untuk mencapai finish. Semakin dekat ke finish, harus semakin kencang kita berlari. Oke, jadi sebentar lagi maut gitu sebentar. Jadi harus banyak beramal soleh, meninggalkan jejak, terutama ilmu yang bermanfaat, karena itu salah satu yang akan terus mengalir pahalanya sampai kiamat ya. Begitu, dan kita masih di Entrepreneur Revolution, Digital Entrepreneur Revolution, Desa Entrepreneur ini hebat sekali. Dan saat ini kita akan mengambil tema pola pengembangan manajemen perusahaan. Begitu ya, jadi di sini kita akan mengetahui seperti apa. Ucapan terima kasih buat semua netizen yang setia menonton channel Abu Ismail Akika, dan mohon bantu di subscribe, mohon bantu like, mohon bantu follow, mohon bantu di share dan juga berkomentar. Silakan juga bisa berkonsultasi langsung. Pagi datang bawa harapan baru, langkah kecil menuju mimpiku. Dengan semangat yang dia beri, tiap kata bagaikan mentari. Ismail hadirkan cahaya, dalam gelap dia beri tawa. Setiap rintangan kita hadapi, menuju puncak tak pernah letih. Angkat tangan teriakan impian, dia percaya kita pasti bisa. Dari bawah sampai bintang tinggi, Ismail jadi pemandu hati. Saat turun hujan rintik tanti, dialah pelangi setelah badai. Semua luka dia sembuhkan, tiap mimpi dia nyalakan. Bersama kita kuatkan diri, lewati semua kesulitan ini. Dengan dia tak ada yang sulit, selalu percaya pada mimpi. Oke, Pak Ismail, kita kembali ke tema di sore ini, pola pengembangan manajemen perusahaan. Ini dalam buku Desa Entrepreneur itu atau Entrepreneur Revolution itu tercantum ya, pengembangan manajemen perusahaan. Ini apa sih sebenarnya secara umum dulu mungkin ya, tentang pengembangan manajemen perusahaan ini Pak Ismail? Ya, yang pertama adalah mengenai apa itu pengertian manajemen ya. Oke. Pengertian manajemen itu adalah dua atau lebih sumber daya ya, yang digerakkan untuk mencapai indikator-indikator keberhasilan.
Jadi apa sekarang perbedaan teori manajemen saya dengan teori manajemen yang lain gitu? Oke, jadi ada perbedaan begitu ya? Ada Iya, perbedaan. iya, iya. Jadi ya kalau saya lihat di definisi-definisi manajemen yang lain begitu, bahwa manajemen itu digerakkan untuk mencapai tujuan. Oke. Ya. Nah, kalau mencapai tujuan itu berarti pada ranah yang besar, yaitu Iya. administrasi. Tetapi manajemen ini adalah pengelolaan, pengaturan, ya, yang dimana dua atau sumber daya manusia atau sumber daya alam yang digerakkan, Iya. yang diperjuangkan, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, tetapi untuk mencapai indikator-indikator Oh, keberhasilan. iya, 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 iya. Jadi kalau di dalam rapat, ya, rapat organisasi, apa yang pertama kali yang harus dibicarakan dalam rapat itu? Yaitu mengenai, kalau kita berbicara manajemen ya, Oke. yaitu mengenai target, ya, dalam bidangnya masing-masing. Lalu ada indikator-indikator keberhasilan. Nah, dari target yang ingin dicapai, yaitu untuk mencapai indikator-indikator keberhasilan ini, jadi di sana ada proses. Jadi ada input, ada proses, ada output. Input itu adalah sesuatu yang ada, yang digerakkan, diproses untuk mencapai indikator-indikator keberhasilan. Nah, seperti gini. Ya. Kita harus bisa membedakan mana masalah, mana persoalan. Oh, begitu ya. Iya. Jadi kadang masalah dan sebagainya berbeda juga ya ternyata. Iya, itu sering kali kita mengatakan itu sama. Tapi ini definisi saya saja. Iya, Kalau ada yang berbeda ya, gitu. Persoalan dengan masalah itu sesuatu yang menggelisahkan, sama menggelisahkannya, yaitu pada waktu input atau awal itu adalah menggelisahkan, sama menggelisahkannya, ya. Namun persoalan ini apabila diproses itu tidak jelas indikator-indikator keberhasilannya. Jadi begitu. Jadi persoalan itu seperti orang yang kehilangan tangan begitu. Lalu ingin memiliki tangan yang asli yang seperti tangan yang normal begitu. Tentu saja tidak bisa. Orang yang punya satu tangan sudah kehilangan tangannya, lalu dia ingin memiliki tangan yang asli gitu, seperti tangan yang lain. Nah, itu bukan indikator keberhasilan yang bisa dicapai. Jadi yang benar yang bagaimana? Yang benar adalah bahwa satu tangan harus bisa mengalahkan dua tangan. Nah, itu bisa. Artinya ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilannya adalah bahwa dengan satu tangan, kalau dia berjuang dan berlatih dengan cara yang luar biasa, ya dia bisa mengalahkan yang dua tangan. Nah, jadi persoalan itu seperti anak. Anak itu orang tuanya bercerai. Tentu saja sang anak merasakan tidak nyaman, ya, merasa kurang. Tetapi dia ingin orang tuanya utuh, tidak bercerai. Ya tidak bisa. Kalau seorang anak memikirkan orang tuanya yang bercerai lalu itu menjadikan bagi dirinya masalah, sebetulnya
yang salah itu cara berpikir anak itu. Karena apa? Karena orang tua bercerai itu sudah tidak mampu dia itu. Iya. Dan di luar kemampuan anak. Jadi kalau indikatornya ingin supaya orang tuanya bersatu, itu tidak bisa. Karena dua-duanya sudah merasa kurang. Bapaknya sudah merasa kurang, ibunya sudah merasa kurang, maka itu bercerai. Tetapi anak merasa itu adalah masalah. Iya. Maka sebetulnya bukan masalah, itu persoalan. Sesuatu yang tidak harus dipikirkan. Kenapa? Yang harus dia pikirkan adalah, saya sebagai anak tidak boleh terjadi seperti kedua orang tua saya. Maka saya harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya. Supaya perceraian seperti kedua orang tua saya tidak akan terjadi. Nah, itu adalah persoalan. Kalau masalah itu jelas. Ada hal yang tidak puas. Umpamanya pendapatan saya ini cuman 200.000. Nah, itu masalah. Indikator keberhasilan berapa? Indikator keberhasilan adalah saya harus mendapatkan 800.000. Artinya dari 200.000 untuk mencapai 800.000 itu di dalamnya ada proses. Proses ini jelas, ada langkah-langkahnya. Maka dia bisa mencapainya. Nah, itu ya. Jadi manajemen itu adalah 2 atau lebih sumber daya manusia yang dikoordinasikan. Ini dikoordinasikan dan digerakkan untuk mencapai tujuan. Nah, itu. Karena di sini ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome. Ya. Nah, input, proses, output itu faktor internal. Outcome itu faktor eksternal. Ya, outcome itu pelanggan, pengguna. Jadi cara berpikir di dalam manajemen itu ada beberapa tahap seperti bayi yang baru lahir gitu. Kalau bayi lahir, pertama bayi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia punya produknya menangis. Nah, dia menangis, dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya, menarik. Itu adalah tahap awal. Lalu dia bisa berjalan. Setelah berjalan dia berdiri, ya berlari. Setelah berlari dia terus tumbuh dewasa. Akhirnya tua. Sudah tua mati. Jadi perkembangan penerapan manajemen organisasi itu melalui beberapa tahap. Di tengah sawah dan hutan hijau ada kisah yang menginspirasi. Seorang pahlawan desa kita yang bekerja tanpa lelah. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan mengikat erat, Ismail bangkitkan semangat dengan cinta yang tak pernah padam. Ismail Satrianto Sulaiman, namamu harum di desaku, kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Langkahmu teguh dan pasti menembus malam yang gelap. Dengan harapan di hati, kau sinari hidup yang redup. Bersama tetes keringatmu
membangun desa penuh cinta. Setiap warga merasa bangga pada pahlawan kita. Oh Ismail, sang penyebar cahaya, mengubah derita jadi bahagia. Dengan senyum yang tulus, kau ajarkan kita arti harapan. Ismail, sang penyebar cahaya, mengubah derita jadi bahagia. Dengan senyum yang tulus, kau ajarkan kita arti harapan. Satu adalah ada yang dinamakan manajemen zaman infeksi, ya. Kedua adalah manajemen zaman statistical quality control. Biasa suka diambil belakangnya saja ini, manajemen quality control. Dan yang ketiga adalah manajemen zaman quality assurance, ya, jaminan mutu. Dan yang keempat adalah manajemen zaman strategi quality management atau total quality management atau manajemen mutu terpadu atau seringkali disebut TQM. Iya, begitu. Oke. Nah, begitu Pak Sun. Oke, tadi menarik bahwa manajemen itu 2 atau lebih SDM gitu ya, yang diarahkan untuk mencapai indikator-indikator. Kalau satu orang itu tidak bisa dikatakan manajemen, Pak Ismail. Satu orang itu tidak bisa dikatakan manajemen, tapi 2 atau 3 lebih. Oh, lebih. Gitu. Pokoknya 2 dari atau ada lebih. gitu ya. Ya, seperti saya dengan Pak Sun ada unsur pengelolaan. Kalau saya kan mengelola diri saya sendiri. Jadi tidak termasuk manajemen kalau mengelola diri sendiri, walaupun Ya, manajemen diri. manajemen diri aja begitu Iya. sama ya. Nanti kita ada juga ini materinya manajemen diri. Oh, iya, begitu, iya, ada ya. Tapi manajemen diri juga sama, tahap-tahapnya begitu. Oke. Ada zaman infeksi. Oh, dan untuk sendiri pribadi juga. Iya, sama. ada. Oh, iya. Yang sekarang dibahas adalah manajemen Untuk perusahaan. begitu ya. Tapi bisa juga nanti bagaimana manajemen zaman manajemen perkembangan manajemen untuk diri sendiri. Tahap-tahapnya sama, zaman infeksi, quality control, ya, quality assurance, lalu total quality management. Oke, jadi nanti itu untuk bahasan tema yang berikutnya ya. Ya, boleh. Jadi untuk ini pola pengembangan manajemen perusahaan di mana ada zaman infeksi. Ini kata-kata zaman itu memang apa? Zaman tertentu atau memang tiap zaman ada begitu Pak selanjutnya begitu? Sebetulnya pada awal mula itu adalah manajemen itu atau pengelolaan pengaturan itu zaman infeksi. Iya. Ya, di mana setiap orang yang memiliki kesadaran terhadap pengelolaan itu akan berkonsentrasi hanya kepada produk. Seperti beginilah. Saya ini bisa membuat nasi goreng yang enak. Iya. Maka saya mau membuat perusahaan atau berdagang lah, yaitu membuat berdagang nasi goreng. Maka saya membuat nasi goreng. Memang nasi goreng saya enak. Nasi goreng kambing kayak gitu ya. Nasi goreng kambing ya, seperti di Raja Sate. Iya, begitu. Ini enak. Tetapi ya, itu adalah zaman infeksi, di mana orang konsentrasi hanya kepada produk. Kemampuan saya membuat nasi goreng. Itu zaman infeksi. Dia tidak tahu dia mau berdagang di mana begitu. Kadang-kadang dagangnya di pas belokan kaki segitiga itu yang jalan itu yang tidak boleh orang gitu. iya, pokoknya mah
Ketertiban seenaknya umum, Hah? mengganggu ketertiban umum gitu. Iya, Pejalan jadi kaki. kadang-kadang di mana saja dia Iya. tidak paham dia itu. Kadang-kadang ini dia membuat nasi goreng di kampung begitu, Iya, ya iya. tidak ada pelanggannya kemana dan sebagainya gitu. Nah ini pokoknya saya bisa membuat produk ya saya buat produk begitu. Nah bagi saya itu tahap awal ya zaman infeksi. Lalu beralih ya ini zaman infeksi itu ciri-cirinya ada ciri-cirinya Iya, ya. ciri-cirinya ini. Yaitu satu perusahaan berkonsentrasi hanya kepada produk saja ya. Umpamanya perusahaan laundry ya. Nah, laundry ini berkonsentrasi kepada mencuci pakaian Pak konsumen. Ismail juga mengalami fase seperti ini ya? Iya, mengalami. Iya. Ini tahun-tahun awal begitu? Ya, tahap awal seperti ini. Ya, bahwa saya mau membuka perusahaan laundry, ya saya buka perusahaan laundry. Iya. Setelah membuka perusahaan laundry, bahwa apa itu perusahaan laundry itu? Ya perusahaan untuk mencuci pakaian. Kan banyak sekarang orang-orang membuat laundry begitu. Iya. Lalu dia itu konsentrasinya pada pada jasa pelayanan saja. Iya. Tetapi perusahaan kurang paham kenapa pendapatan laundry-nya atau produknya itu tidak laku gitu. Padahal dia sudah bekerja capek gitu ya. Lalu seringkali dikomplain oleh pelanggan. Tetapi dia tidak paham kenapa banyak dikomplain oleh pelanggan. Padahal cuciannya sudah diusahakan atau produknya sudah diusahakan sempurna. Perusahaan kurang paham, baik tidaknya proses kerja, ya. Iya. Tidak juga memiliki rencana kerja. Kan banyak orang yang tidak paham proses, tidak memiliki rencana kerja. Yang dia pahami adalah saya sudah membuat produk jasa atau produk barang atau laundry gitu. Silahkan pelanggan datang untuk mencuci. Silahkan pelanggan datang untuk membeli. Perusahaan tidak suka ada pesaing. Nah, begitu ya. Kalau zaman infeksi ini, perusahaan tidak suka ada pesaing. Yang kebetulan pesaingnya lebih ramai dari perusahaannya. Dan berusaha untuk menghancurkan perusahaan orang lain. Setelah hancur perusahaan orang lain, perusahaan dirinya sendiri belum tentu berkembang. Perusahaan tidak pernah berpikir, perusahaannya kurang terpakai oleh pelanggan. Perusahaan lain tidak boleh ada selain perusahaan milik dirinya. Karena saya produk. Jadi tak kala banyak orang yang membuka warung, tak kala tetangganya membuka warung yang sama, dia itu merasa ada pesaing. Kenapa? Dia merasa ada pesaing. Karena dia merasakan bahwa saya ini membuat warung. Kalau jualan jangan sama dong dengan jualan saya. Ya, konten-konten gitu ya. Iya, itulah cara berpikir pada waktu orang zaman infeksi ya. Jadi menjaga kualitas jasa produk itu sudah bagus, tapi pengembangan yang lainnya belum bisa dilakukan seperti itu. Iya, ini dia punya produk. Umpamanya saya buka warung. Iya. Lalu saya setelah buka warung, di pinggirnya ada warung yang sama. Dia itu tersinggung. Ada warung yang sama produknya. Tiba-tiba muncul lagi di sebelah sana. Tiba-tiba berjejer. Oh, semakin banyak ini. Wah, dia tidak suka. Padahal kalau dilihat dari dunia dagang, semakin banyak warung, semakin banyak pilihan, semakin banyak orang yang datang. Betul. Begitu ya. Jadi orang-orang akan berdatangan seperti ke sebuah pasar. Kan kalau kita di pasar tukang beras gitu ya. Tukang apa namanya? Tukang sayuran, tukang handphone, tukang jin gitu ya. Begitu ya, tukang sepatu gitu berjejer ya, seperti Sukaregang kan. Tukang sepatu berjejer gitu. Kan jadi masalah gitu. Nah, tetapi orang yang manajemennya zaman infeksi, dia merasa
bahwa produk dirinya lah yang harus ada dan produk yang lain yang tidak boleh ada. Akhirnya bagaimana? Tidak ada yang membeli. Iya. Karena orang datang itu banyak pilihan sebetulnya begitu. Ya. Oke. Nah, lalu Ya. jadi itu zaman inflasi itu adalah konsentrasi pada produk. Ada produk ya. Yang kedua adalah zaman quality control ya. Statistical quality control ya. Ya, ini sudah maju ini. Jadi quality control ya, statistical quality. Jadi levelnya sudah naik daripada zaman infeksi gitu. Iya, sudah naik daripada zaman infeksi. Dia itu menyadari bahwa produk itu, baik produk maupun jasa, itu akan lebih baik apabila prosesnya yang dikontrol. Jadi proses bagaimana menciptakan produk, proses bagaimana menciptakan jasa, ya. Jadi konsentrasinya tidak lagi seperti yang tadi. Saya hanya satu, tapi tidak. Dia berusaha. Karena orang lain pun melakukan yang sama. Iya. Itu yang lain dilihat, oh ini kualitas orang lain itu kok lebih bagus. Kenapa saya tidak bisa lebih bagus? Maka dia mempelajari prosesnya. Oh, ternyata prosesnya kalau di orang lain itu seperti begini, kalau di saya seperti begini. Berarti ada pengembangan. Jadi prosesnya ya yang di ini. Nah, maka itu perusahaan bekerja bukan untuk mendapatkan pendapatan. Tetapi memperbaiki proses untuk memperbaiki perusahaan, mendapat pendapatan yang lebih besar. Oh iya. Jadi kalau infeksi konsentrasinya pada pendapatan. Oh iya. Ya. Kalau zaman quality control, perusahaan bekerja bukan untuk pendapatan, ya, tetapi memperbaiki perusahaan, memperbaiki proses. Dengan diperbaikinya proses, memiliki keyakinan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Iya. Gitu. Karena lebih baik kan? Perusahaan senang berhadapan dengan tantangan. Jadi, kalau ada pesaing, dia senang. Bukan merasa tersaingi, tidak bahagia. Tapi ada tantangan. Jadi, perusahaan senang berhadapan dengan tantangan. Kenapa? Karena semakin banyak perusahaan yang lain, dia merasa tertantang dan dia berusaha untuk memperbaiki layanan. Kucuci jasa laundry kiloan, ya, Raja Sate. Tak kala ditanya kenapa ini pendapatannya menurun, oh ini kenapa banyak pesaing. Seharusnya bukan begitu jawabannya. Tetapi adalah, Pak, kita belajar kepada pesaing kita. Mereka itu bisa lebih baik. Maka mari kita sekarang memperbaiki prosesnya. Ya, bukan tersinggung karena ada pesaing. Nah, ini. Jadi ini manajemen quality control itu begitu. Jadi perusahaan senang berhadapan dengan tantangan. Jika ada saran, kritik, petunjuk, selalu lebih bersemangat. Perusahaan senang proses-proses yang bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Kalau dia tidak melihat orang lain, dia tidak bisa melihat proses-proses yang lebih baik. Ya, dengan banyaknya pelanggan, artinya produknya juga akan banyak tersosialisasikan. Semakin banyak orang yang menyukai produk yang sama seperti itu. Perusahaan senang kepada orang yang baru, yang lebih berkualitas. Orang baru adalah peluang untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Perusahaan selalu berusaha memperbaiki hasil yang didapatkan. Selalu memotivasi kerja keras, kerja disiplin, menepati waktu jam kerja, mengikuti aturan dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan.
Begitu. Jadi lalu setelah itu mulai berpikir lagi. Ternyata dibutuhkan desain. Ya, yaitu perencanaan. Merencanakan apa? Merencanakan proses dan produk. Ya. Jadi merencanakan proses dan produk. Nah, ini namanya zaman quality assurance. Yang ketiga ini. Zaman quality assurance ini di mana perusahaan berkonsentrasi kepada rencana kerja. Ya, kepada penetapan indikator keberhasilan yang lebih baik dan proses yang lebih baik. Karena diyakini akan mendapatkan produk yang lebih tinggi. Maka itu pada zaman quality assurance ini orang berkonsentrasi pada kompetensi, pada kemampuan manusia. Jadi perekrutan sumber daya manusia, perekrutan pegawai itu sangat tergantung kepada sejauh mana orang mampu ya merekrut pegawai, begitu, merekrut pegawai yang berkualitas tinggi, yang dimana dia bisa menjamin jaminan mutu, jaminan pelayanan, jaminan produk, ya, jaminan proses, gitu, jaminan pemasaran. Nah, itu konsentrasinya kepada quality assurance, ya, itu zaman quality assurance. Dan ciri-cirinya, perusahaan menyadari kerja keras karyawan tidak cukup untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Perusahaan harus memiliki karyawan yang memiliki keahlian yang lebih tinggi dan mengerjakan proses produksi. Perusahaan harus menggunakan alat-alat produksi dan teknologi yang lebih baru, dan karyawannya harus dilatih untuk menggunakan alat-alat produksi dan teknologi yang baru. Perusahaan melakukan koordinasi secara disiplin untuk mempertinggi kemampuan, kompetensi, dan keahlian yang lebih tinggi. Perusahaan membangun kerjasama yang baik dengan internal dan eksternal untuk mempertinggi kemampuan dan keahlian. Perusahaan membuat rencana pekerjaan apa yang harus ditingkatkan dan kegiatan-kegiatan apa yang tidak perlu harus dihilangkan. Perusahaan bekerja dengan rencana yang ditulis dan menuliskan apa-apa yang sudah dikerjakan dan dianalisa apa yang harus ditingkatkan. Jadi kerjakan apa yang ditulis, tulis apa yang dikerjakan, sehingga semua dapat dievaluasi. Itulah quality assurance, ya, kepada zaman kompetensi. Nah, yang terakhir yaitu adalah manajemen zaman strategi quality management atau total quality management, di mana perusahaan sudah konsentrasi ya kepada rencana kerja yang disesuaikan dengan pengguna atau pelanggan. Jadi rencana kerja itu yang dibuat ya itu harus terpakai oleh pengguna dan pelanggan. Jadi terpakai oleh pengguna dan pelanggan, dia memperbaiki proses, memperbaiki produk yang bukan baik menurut kita, baik menurut kemampuan saya, tetapi adalah baik menurut konsumen atau pengguna atau pelanggan. Nah, cirinya adalah perusahaan sadar ada pengguna atau pelanggan. Ini juga tidak ada. Maka itu perusahaan sadar ada karena ada pengguna dan pelanggan. Jika pelanggan itu tidak ada dan dirinya tidak ada, saling ketergantungan begitu. Iya,
Ya, ada saling ketergantungan antara perusahaan pelanggan. Kedua, ada tujuan perusahaan pakai oleh pelanggan. Uang akan datang dengan sendirinya jika pelanggan suka, jika pelanggan senang, jika pelanggan mencintainya. Semakin banyak pelanggan, maka perusahaan semakin kerja keras dan meningkatkan kemampuannya supaya pelanggan lebih senang, lebih suka, lebih puas. Perusahaan sadar bahwa pelanggan adalah segala-galanya. Maka dia akan berusaha melayani pelanggan sehingga pelanggan betul-betul puas. Kepuasan pelanggan adalah tujuan dia bekerja. Seluruh hidupnya diabdikan untuk pelanggan. Karena dirinya ada, karena ada pelanggan. Hidup menjadi berarti. Karena adanya pengguna, adanya pelanggan. Begitu Pak Sun Sun juga. Hidup Pak Sun Sun merasa lebih berarti. Kalau Pak Sun Sun merasa dibutuhkan, merasa disenangi oleh istri dan anaknya. Tetapi akan seperti sebuah neraka apabila apa yang dikerjakan oleh Pak Sun Sun tidak disukai oleh Anak pemajikan. oleh anak dan istri. Ya. Pelanggan utama. Siapa pelanggan kita yang utama? Allah. Ya. Maka prioritaskanlah pekerjaan kita untuk Allah. Dan bangunlah karyawannya semua supaya tidak mengecewakan Allah. Dimulai dari mana? Dari sholat berjamaah. Bukan sholat sendiri-sendiri. Ya. Mengkaji Al-Quran. Sebagai pedoman menjalankan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, layani waktu. Ya, karena waktu makhluk Allah yang bisa menjadi kita beruntung, tetapi juga kita tidak akan beruntung. Allah telah bersumpah kepada kita semua, kepada makhluknya yang bernama waktu. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang sangat besar. Kecuali orang-orang yang memiliki keyakinan. Memiliki keyakinan dan memiliki ilmu, pengetahuan, keterampilan, baru dia yakin. Dan orang-orang yang soleh. Soleh itu apa? Pekerjaannya berguna bagi orang lain. Jika pekerjaan kita tidak berguna bagi orang lain, tidak menguntungkan orang lain, tidak soleh. Diomongkan batur. Iya. Dan saling menyeru kepada kebenaran. Fastabikul khairat. Oh, begitu. Dan saling berwasiat kepada kesabaran, ya, begitu. Nah, lalu barulah kepada manusia. Dan harus dipahami bahwa manusia itu memiliki hati, memiliki pikiran, memiliki keberhasilan. Manusia itu adalah harus diperhatikan, disesuaikan produk kita ini. Pendidikannya. Jangan sampai ya teman saya ini, saudara saya ini adalah seorang jenderal. Dia datang ke Raja Sate ini ya. Begitu Raja Sate dilayani oleh karyawan yang belum mandi, pakai sontok ya, tidak pakai sendal. Bangun tidur. Waduh, marahnya. Ini kamu ini, bagaimana ini ngurus rumah makan itu nggak becus katanya. Ini jenderal mau makan katanya. Oh, dilayani oleh orang yang belum mandi. Kata, wah ini saya habis-habisan ini. Ya, nah itu karena pengetahuan itu. Jadi layani dengan pendidikannya. Layani sesuai dengan tingkat keberhasilannya. Layani orang sesuai dengan norma sosialnya. Layani orang sesuai dengan keyakinannya. Ya. Layani orang itu
dengan tingkat kesuksesannya. Jika kita mampu melayani orang, ya, kalau istilahnya begini, ada orang yang tidak berpendidikan, kurang sukses, maka makannya jangan dibawa makan di meja yang mewah. Dia tidak akan bisa makan. Ya, dia enaknya makannya di dekat habu sambil sila dan pakai samak, dia baru bisa makan. Ngomong. Tapi begitu kita ini melayani mereka itu dibawa ke restoran mahal dengan makanan ini, dia nggak bisa makan justru. Nah itu karena tingkatnya berbeda. Lalu kalau SMP, SMA begitu, yang penting SMP, SMA itu tingkatannya kan suka hanya tulis-tulis saja. Tapi kalau sudah masuk ke sarjana, ya ke atas, ya beda lagi. Pelayanan juga harus nyaman, pelayanannya harus, karena tingkat kesuksesannya lebih tinggi dan berbeda dengan orang yang kesuksesannya tidak mencapai yang tertinggi. Jadi begitu Pak Sun Sun. Oke, itu tadi dari pola pengembangan manajemen perusahaan, di mana ada zaman infeksi, zaman statistical quality control, ada zaman quality assurance ya, dan juga zaman total quality management. Jadi di sini kan Pak, kalau itu diterapkan di perusahaan barang dan jasa. Kalau misalkan diterapkan ini di lembaga nih, seperti di sekolah kita gitu, di sekolah di Indonesia ini seperti apa nih, sampai di mana nih proses zamannya ini? Iya, ya. Kalau dulu pada waktu tahun 1987 ya. 1987 itu 1986, 1987, 34 tahun lalu ya? 34 tahun yang lalu, itu adalah seingat saya ya, ada pelatihan yang pertama untuk kepala-kepala sekolah secara luas, secara global ya. Jadi ada pelatihan untuk kepala-kepala sekolah. Sebelumnya itu jarang. Ada pelatihan-pelatihan itu ya. Itu. Yaitu dilakukan dulu itu di itu tuh ya, di di Cimahi ya. Oh iya. Di Cimahi itu. Jadi ada pusat pelatihan guru ya di sana itu. Itu tahun 1987, 86. Saya masih ingat ya, karena saya termasuk orang yang dilatih di sana. Ya, bersama dengan orang tua yang sudah tua-tua begitu. Pada tahun 1987 pelatihan kepala sekolah pertama ya bagi saya itu. Ternyata yang lain juga sama pertama pelatihan kepala sekolah itu. Materinya itu seingat saya itu zaman infeksi. Ya. Jadi belum kepada quality control, lebih-lebih ke quality assurance. Ya. Zaman infeksi ya. Jadi bagaimana orang berkonsentrasi kepada produk. Sekolah itu merupakan lembaga pendidikan yang menghasilkan produk. Begitu. Maka itu manajemennya dinamakan pada waktu yang itu dipelajari itu manajemen by objective. Wah, gitu ya. Ininya materi besarnya itu manajemen by objective. Di dalam ini juga di dalam buku-buku pelajaran-pelajarannya yang dibagikan disesuaikan kurikulum. Iya, itu manajemen by objective ya. Manajemen by objective itu adalah yaitu kepemimpinan zaman infeksi ya. Lalu mulai ada lagi terus berkembang kan ya. Mulailah kepala sekolah disuruh untuk masuk ke ruangan kelas. Ya. Jadi kepala sekolah dilatih untuk melakukan supervisi ya.
Saya ikut juga itu. Terasa sekali ada perkembangannya. Ya, di mana kami ini disuruh membuat instrumen untuk instrumen supervisi. Ya, setelah masuk ke dalam ruangan, melihat bagaimana guru itu proses belajar mengajar, dan setelah proses belajar mengajar, lalu ditulis, setelah itu dipanggil gurunya, lalu dikemukakan mengenai ini loh hasil tadi mensupervisi itu. Ya. Itu terasa sekali. Itulah zaman quality control. Di mana sudah mulai kepala sekolah disuruh berjalan-jalan itu, apa memeriksa bangunan kalau ada yang bocor gitu ya. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun berapa ya itu ya? Kira-kira berapa tahun dari 87 ke yang supervisi itu? Lupa saya ya nih. Ada 10 atau 5 tahun? Adanya mungkin 5-10 tahun. Berarti tahun 90-an begitu ya kira-kira? Iya, tahun 90-an. Kalau kan ada proses ya begitu. Lalu saya diangkat dari kepala sekolah, diangkat menjadi kepala lokal education center Garut ya. Oh iya. Kepala lek. Nah, itu kepala lek itu sudah mulai kami dilatih di ini. Jadi pelatihan yang sangat, saya sudah 9 kali pelatihan kepala sekolah. Ya. 8 kali pelatihan kepala sekolah. Tapi 1 kali saya pelatihan di PPG Teknologi, ya, Jalan Gang Kanguru itu di sana. Habis semua tuh materi yang 8 tahun saya ini, itu ada wawasan baru, ya. Ya, ada wawasan baru di mana oh begini ya jadi pimpinan itu. Dan itu luar biasa. Kebetulan pada waktu itu kami ini angkatan yang pertama yang dilatih sebagai kepala sekolah di PPG Teknologi itu ya, angkatan pertama. Tapi luar biasa lah, materinya luar biasa dan sebagainya. Nah, sehingga pada waktu saya di lek, konsultan saya itu ya bertanya, Pak Ismail ingin dilatih oleh siapa? Kata saya, kalau bisa Bu, kita dilatih oleh PPG Teknologi. Jadi saya yang mengajukannya itu, ya. Akhirnya disetujui oleh konsultan dan akhirnya dilatih di PPG Teknologi. Tapi dilatih juga di PPM ya, di PPM. Di PPM itu di lembaga manajemen ya, di Jakarta itu. Jadi itu perjalanan kepemimpinan saya itu sangat terasa. Dan Indonesia ini sekarang sudah diberlakukan namanya total quality management. Di sekolah-sekolah itu semua diwajibkan untuk menggunakan total quality management yang menggunakan SWOT ya, SWOT gitu, SWOT ya. Nah, itu ternyata setelah saya mengkaji itu susunan SWOT itu tidak seperti harus begitu, itu salah itu. Ya, menurut saya kenapa? Karena saya pelakunya yang membuat perencanaan dan saya merasa kesulitan dengan cara begitu. Jadi ada paradigma baru begitu, Pak. Iya, ada paradigma baru yang dimana kalau kita ini mau berkonsentrasi kepada total quality management, artinya kita harus berkonsentrasi kepada pelanggan, kepada pengguna. Ya, ini bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia ini kan tidak berkonsentrasi kepada pelanggan, tidak berkonsentrasi kepada pengguna. Tetapi sekolah-sekolah di Indonesia ini masih kepada quality assurance. Oh iya. Tetapi dalam sebuah sistem yang diberlakukan, ternyata sistemnya memakai total quality management. Bahkan ada bukunya pedomannya itu. Oleh saya dibaca, direnungkan. Ini kelihatannya tidak seperti begitu, ya. Karena gini rumusnya itu. Bukan dari mulai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Tetapi rumusnya itu, jika lembaga itu baru,
jika perusahaan itu baru, ya ini, jika perusahaan Lembaga dan itu perusahaan baru, jika lembaga itu baru, arti baru itu gini, arti baru itu dia belum memahami mengenai pembuatan visi dan misi, gitu ya. Arti baru itu bukan, bisa saya udah lama tapi kan tidak paham visi dan misi. Ditebak-tebak itu analisis visi dan misinya itu sesuai dengan keinginannya. Bahkan dibuatkan kata-kata seperti takwa lalu dibuat-buat begitu. Ya, tidak berdasarkan analisis begitu. Nah, analisisnya seperti begini. Jika perusahaan itu baru, jika lembaga itu baru, maka harus dimulai dari kekuatan. Analisis kekuatan. Pak Sun Sun belum punya visi. Tidak terbayang tentang masa depan. Maka Pak Sun Sun yang harus dievaluasi, saya memiliki kekuatan apa? Nah, kalau saya sudah menyadari, oh saya memiliki kekuatan nih. Di sini kekuatannya. Maka kekuatan ini harus dipahami dan diarahkan, ditentukan indikator-indikator keberhasilannya. Kalau sekarang kekuatan Pak Susun baru mendapatkan 4, maka kita menetapkan 7, maka dari 4 ke 7 bisa tercapai. Artinya apa? Dimulai dari kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dimiliki oleh kekuatan yang dimiliki oleh diri. Begitu. Perusahaan-perusahaan itu harus memahami bahwa dimulailah dari kekuatan. Setelah dia memahami kekuatannya ada di mana, maka itulah keunggulan itulah yang harus dipromosikan. Keunggulan itulah yang harus disampaikan kepada publik bahwa kami perusahaan yang unggul dalam bidang ini. Oh, begitu. Yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Nah, jadi itu namanya pembuatan visi. Tetapi bagi perusahaan yang sudah berjalan lama, kan seperti bank gitu ya, perusahaan pemerintah, perusahaan kan sudah tahu itu, biasalah mereka sudah tahu kekuatan dan sebagainya, sudah mulai dia setiap hari ada progres yang bisa dihitung dan sebagainya. Maka dimulailah dari peluang. Peluang-peluang yang bapak-bapak, peluang-peluang yang bisa kita tangkap. Apa kira-kira supaya perusahaan kita ini lebih maju, lebih berkembang, lebih sukses. Lalu setiap orang kan mengajukan peluang-peluangnya itu. Kenapa? Karena kan kekuatannya sudah dipahami. Maka setelah peluang itu dikemukakan lebih tinggi lagi, maka mulailah mengukur kekuatan. Oh, kekuatan kita ini baru segini. Untuk mencapai itu, maka kekuatan harus diperbesar. Berapa yang harus ditambah supaya kekuatan ini, investasi uang berapa, teknologi apa, sehingga ini diperbesar untuk mencapai peluang itu bisa dengan mudah ditangkap. Kenapa? Karena kekuatan sudah ada. Peluangnya ini, kekuatannya sebesar ini, berarti harus ditambah kekuatannya. Harus ini. Maka visinya adalah mulailah dari peluang dengan kekuatan yang sudah ada. Itu bagi yang sudah berjalan. Bagi yang belum berjalan, mulailah dari kekuatan untuk menangkap peluang. Kan ininya. Baru kepada ancaman. Baru kepada ancaman. Ini ancamannya, kalau peluang dan kekuatannya seperti ini, ancamannya apa? Ini faktor eksternal ancaman itu.
Faktor eksternal ancaman ini diukur. Setelah ancaman itu sangat jelas, barulah kepada kelemahan. Jadi kelemahan kita untuk mengatasi ancaman apa? Kelemahan untuk bisa mencapai, meningkatkan apa? Kekuatan apa? Jadi kelemahan untuk mengatasi ancaman, kelemahan untuk mencapai, meningkatkan keunggulan, kekuatan. Itulah program kerja yang dibuat itu. Itulah visi dan bukan dari SWOT, SWOT, ya begitu. Karena kami sudah mencoba SWOT itu. Ternyata dengan SWOT itu kesulitan di dalam menganalisis. Gitu Pak Sensei. Iya, ya. Kalau SWOT itu kan itu apa di mana-mana di ini kan Pak ya dalam pelatihan Diajarkan. Iya. Ya di mana. Itu juga mungkin berdasarkan pengalaman dan riset atau mungkin analisa. Saya agak curiga ya dengan analisis SWOT itu. Ada pembodohan dalam keilmuan untuk untuk supaya bangsa kita tidak maju. Ya. Jadi agak curiga saya dengan SWOT itu. Dengan SWOT itu. Jadi menjadi standar baku untuk proses menganalisis. SWOT itu ya. Saya ini ada Zoom ya, kebetulan kita ada Zoom mengenai cabang-cabang Muhammadiyah sedunia ya. Kebetulan ada profesor tuh yang dari orang Muhammadiyah, dia jadi profesor di Amerika begitu, mengemukakan tentang bagaimana sih program mengenai Muhammadiyah di Amerika. Itu saya perhatikan. Itu seperti yang seperti saya ceritakan itu, urutannya sama dengan saya. Jadi kelihatannya yang betul itu bukan dari, bayangkan Pak Sunsunnya, kalau Pak Sunsun mulai dari kekuatan, ya, strength ya, kekuatan. Ternyata Pak Sunsun tidak punya kekuatan, belum apa-apa sudah kalah duluan. Kekuatan sudah lemah. Iya, lalu kepada kelemahan, sudah dari kekuatan, lalu kepada kelemahan, selesai itu. Orang sudah tidak percaya diri lagi. Kepada kekuatan dan peluang kan sudah jadi sedikit. Maka cara kehidupan kita ini seperti gini. Mac-Tison itu adalah hanya kelas 4 SD. Dia tidak bisa baca dan tulis. Tetapi ada orang yang melihat bahwa Mac-Tison itu kekuatannya ada pada tangan dan kaki. Maka dilatihlah tangan dan kakinya. Tidak usah dia disuruh baca tulis. Tidak usah dia disuruh berbahasa apa dan sebagainya. Tapi dia dikonsentrasikan saja ya untuk menguatkan tangan dan kakinya. Apa yang terjadi? Jadi juara dunia amatir. Ya, juara dunia amatir. Dia menjadi yang terbaik, ya. Setelah jadi dunia amatir, dia menjadi juara dunia dalam bidang profesional. Di usia paling muda itu. Usia paling muda. Jadi gini, apabila orang konsentrasi pada keunggulan, maka ancaman dan kelemahan akan hilang dengan sendirinya. Itu jaminannya seperti itu. Jadi apabila orang itu konsentrasi saja pada kemampuan, keunggulan dan kelemahan, nanti akan merapat tim. Kekurangan-kekurangan kita akan ditutupi oleh orang lain. Kita ini akan menjadi magnet bagi orang lain. Tak kala kita ada keunggulan,
dan kelebihan dalam diri kita, dan orang lain akan datang dengan sendirinya untuk merapat dengan diri kita. Dan kelemahan-kelemahan itu akan hilang. Tetapi kalau kita ini konsentrasi pada kelemahan, ya untuk menutupi kelemahan, paling banter kita ini jadi apa? Ya, kalau dalam bidang berenang, lalu jangan kita sekali-kali melihat kepada kelemahan monyet itu, tapi konsentrasikan saja pada keunggulan monyet itu. Lomba di atas pohon, bukan disuruh berenang, sudah tahu itu lemah. Kalau kita konsentrasi pada kelemahan untuk menutupi kelemahan itu, tidak akan pernah selesai. Lupakan saja kelemahan itu. Konsentrasikan saja pada keunggulan untuk menangkap peluang. The power is the focus. Kekuatan itu ada pada fokus. Oke, untuk semua netizen, jadi saat ini dengan tema pola pengembangan manajemen perusahaan sudah secara gamblang disampaikan oleh Pak Ismail tadi, ya, di mana ada fase sebuah perusahaan itu atau lembaga itu mengalami zaman infeksi, terus juga lebih meningkat lagi statistical quality control, levelnya lebih meningkat lagi zaman quality assurance, dan levelnya meningkat lagi di total quality management. Nih Pak Ismail, kalau di Kucuci sendiri ini semua level sudah dicoba atau saat ini di level yang paling tinggi nih, gimana nih? Kalau Kucuci ini levelnya memang sudah kepada total quality management. Kalau di dalam sistem perusahaan. Tetapi di dalam pengembangan SDM-nya ini tidak sampai ke total quality management. Itu ada di level mana? Pengembangan SDM. Kalau SDM-nya banyak yang masih ke zaman infeksi. Ya, ke zaman quality control itu agak sulit. Tetapi pemiliknya sudah ke total quality management perusahaannya itu. Sudah mulai konsentrasi kepada pelanggan. Ya, begitu. Tetapi meskipun begitu, terus kita latih begitu karyawan itu untuk menyesuaikan kompetensi dirinya dengan perkembangan perusahaan. Begitu, karena kalau di Kucuci Jasa Laundry Kiloan ini memang ini tidak murni bisnis sebetulnya. Jadi orang-orang yang bekerja di Kucuci Laundry ini adalah orang yang kurang mampu, yang mau menyelesaikan sarjana. Jadi saya pribadi itu menyeleksi karyawan itu sederhana. Menyeleksi karyawan itu adalah mau bekerja atau mau menyelesaikan sekolah atau pendidikan. Kalau dia mengatakan, saya Pak mau bekerja saja, saya tidak mau menerima. Saya tidak mau menerima. Tapi kalau jawabannya, Pak saya mau sekolah, mau jadi sarjana. Oh boleh. Kamu diterima. Itu tidak pakai pertimbangan lagi, saya tidak ada testing itu ini dan sebagainya, tidak ada. Pokoknya sederhana saja. Bagi yang mau berpendidikan sampai S1 boleh kerja di tempat saya kalau dia kurang mampu. Begitu ya. Resikonya ya bagi saya sendiri harus mendidiknya. Tetapi lebih baik daripada hanya orang bekerja di sini untuk mendapatkan uang. Kenapa? Karena sulit digeser dari zaman infeksi kepada quality control ke quality assurance, lebih ke total quality management. Tetapi karena manusianya ingin berubah, manusianya ingin maju, manusianya ingin berkembang, peluang untuk maju itulah yang saya tangkap merupakan sebuah keunggulan. Jadi orang-orang yang tinggal di Kucuci Laundry itu adalah orang-orang yang unggul luar biasa.
Mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah muliakan, calon surga dunia dan calon surga akhirat. Amin. Karena siapa-siapa orang yang menempuh ilmu, maka dia sama dengan sedang menempuh surga. Ya, keren ini. Jadi, itulah yang menjadikan saya ini. Jadi, saya konsentrasi kepada keunggulan. Kalau dia unggul, apa yang saya anggap unggul itu? Ingin maju, ingin sukses, ingin berubah, ingin terus berkembang, itu sudah cukup keunggulan itu di mata saya itu. Ya. Daripada orang tidak mau orang berpendidikan lagi. Ya, karena dalam Islam itu ajaran pertama itu adalah Iqra, baca. Dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakan kalam, yang asalnya manusia tidak tahu, menjadi tahu. Jadi ini kekuatan luar biasa itu, dari asalnya manusia tidak tahu, menjadi tahu. Inilah keunggulan Kyucuci Jasalonikiloan, Raja Sate, Abu Akikah Ismail, ya, terus Raja Akikah, Raja Sate, kambing guling, kampina dan sebagainya yang kami jual. Tapi dikelola oleh orang-orang yang ingin maju. Ya. Oke, buat semua nonton dan netizen dari channel YouTube Abu Ismail Akikah, sepertinya untuk live sampai di sini sudah kurang lebih 1 jam ya. Jadi bisa konsultasi di 0812237578. Oh, 08122397378. Oke. Bisa di sana bisa langsung telepon atau bisa datang langsung ke Cuci Laundry Kiloan di belakang Bank Muamalat ya, untuk berkonsultasi secara langsung tentang manajemen perusahaan, di mana Pak Ismail punya cara tersendiri yang unik gitu ya untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan Anda, mulai dari paling kecil perusahaan apapun itu, tentang pola manajemen yang pernah dialami oleh Pak Ismail, nanti bisa berbagi ya, termasuk bagi warga desa atau pimpinan desa yang ingin mengembangkan warganya lebih sejahtera, meningkatkan kesejahteraan. Itu boleh mengundang kami. Oke, jadi bisa mengundang untuk menjadi narasumber, untuk menjadi konsultan bisnis revolusioner. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Mohon bantu untuk subscribe, mohon bantu share, mohon bantu like, mohon bantu follow dan juga komentarnya. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Kami akan terus konsentrasi untuk memberikan ilmu-ilmu dengan tema-tema yang lebih menarik. Dan semoga saja perusahaan yang sedang Anda geluti saat ini terus maju dan berkembang. Dan mendapat inspirasi. Dan mendapat inspirasi dari Abu Ismail Akikah. Abu Ismail Akikah. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sawah dan hutan hijau, ada kisah yang menginspirasi. Seorang pahlawan desa kita, Ismail Satrianto Sulaiman. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan menghantui siang malam, namun ia berdiri tegak, membawa harapan bersama impian. Terus maju tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata, Mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Ia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa, melangkah pasti dengan mimpi, mengubah takdir merah.
cerah menyambut berkat usaha dan tekad kuat. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan menghantui siang malam, namun ia berdiri tegak, membawa harapan bersama impian. Terus maju, tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Dia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Dia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa, melangkah pasti dengan mimpi, mengubah takdir meraih surya. Sekolah pun ia bangun, anak-anak desa pun terpacu, masa depan cerah